Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Binar Kids, apa kabar? Wah, pasti sehat-sehat ya. Ayah bunda di rumah bagaimana? Sehat-sehat? Insya Allah sehat-sehat ya ayah bunda. Hari ini Umi Nila sedang bermain ke PAUD Nararia Bukit Dago. Umi Nila sedang membahas tentang tema parenting. Wah, seru kayaknya ya. Iya, Umi Nila lagi berkunjung ke PAUD Nararia Bukit Dago bersama Mami Ria atau Ibu Ria. Ya, hari ini tema yang akan dibahas yaitu tentang pendidikan anak usia dini. Perannya penting ayah dalam pendidikan anak usia dini. Wah, keren banget ya temanya, peran ayah. Wah, apa kabar nih ayah-ayah di rumah? Ayah-ayah Ananda Binar Kids, wah pasti keren ya, insya Allah keren. Karena anak-anak Binar Kids itu semua keren-keren dan hebat. Pasti itu tidak lepas dari campur tangan ayah di rumah. Wah, keren. Kita saksikan nanti ya tema atau podcast kita kali ini yang dipandu oleh Mami Ria di PAUD Nararia Bukit Dago tentang peran penting ayah dalam pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar ayah bunda, selamat berjumpa dalam program Komarias Channel yang disiarkan di gedung PAUD Nararia yang berlokasi di Bukit Dago Housing Estate, Rawakalong, Gunung Sindur. Pendengar dapat menyimak dan menyaksikan siaran program ini melalui kanal YouTube kami di Komarias Channel. Para pendengar, kali ini kita akan membahas tentang pengasuhan anak usia dini, di mana peran penting ayah dalam membentuk karakter anak. Dan jika mengajukan pertanyaan, Anda akan bisa memberikan komentar melalui di YouTube kami, di Komarias Channel, maupun di WhatsApp di nomor 0811938793. Pendengar, kami turut pula mengundang Anda untuk mengikuti program lainnya melalui subscribe dan like di channel kami. Terima kasih. Pendengar ayah bunda dimanapun berada, untuk informasi lebih lanjut tentang pengasuhan anak usia dini dalam peran penting ayah untuk membentuk karakter anak, kita mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Saya perkenalkan, yaitu Bapak Sugiono dan satunya lagi Ibu Yerti Nilawati, sarjana akuntansi. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Ayah ini seorang wali murid dari Ananda Azlan di PAUD Nararia. Beliau adalah seorang anggota TNI Angkatan Laut. Bisa memperkenalkan langsung ayah? Ya, perkenalkan, nama saya Sugiono, pangkat Kopka, Kopral Kepala. Sementara masih dinas di Mabes TNI, istri 1, anak 2. Baik, terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh Bunda Nila. Biasanya kita memanggilnya dengan Bunda Nila. Silakan Bunda. Bunda ini adalah seorang pengelola dari taman penitipan anak atau yang biasa kita sebutkan dengan daycare. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum ayah bunda. Saya dengan Bunda Nila. Saya adalah seorang praktisi juga pengamat untuk pendidikan anak usia dini. Saya di sini sebagai praktisi dan pengamatnya adalah karena saya terjun langsung ke dunia pendidikan anak dengan membuka Taman Pendidikan Anak, dan juga saya terjun langsung ke Taman Pendidikan Anak Binar Kids Daycare and Preschool. Kami sudah buka kurang lebih dari 12 tahun di Bukit Dago. Wah, luar biasa ya narasumber kita. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan segmen berikut untuk
mengenai informasi yang lebih lanjut lagi tentang pengasuhan anak usia dini. Terima kasih. Para pendengar dimanapun berada, topik ini kita mengangkat tentang pengasuhan anak usia dini, di mana peran ayah itu sangat penting dalam membentuk karakter anak. Nah, pada saat ini kan banyak sekali orang tua yang bekerja, baik ayah maupun bunda. Itu pun pengaruh tentang tumbuh kembang anak. Nah, disinilah topik penting ini yang kita akan angkat pada pagi hari ini dengan bersama narasumber kita kali ini. Dilanjutkan dengan segmen berikut. Menurut Anda, peran penting apa yang utama dalam pengasuhan anak di usia dini, Ayah? Menurut saya, untuk karakter anak, seorang ayah untuk anak di usia dini, karena satu untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, duanya sebisa mungkin kita meluangkan waktu untuk anak lebih berkarakter dalam arti nanti menemukan disiplin, terus bersosial. Itu karakter untuk membangun anak, itu sosok seorang ayah sangat dibutuhkan. Oh baik, menurut Ayah peran utama seorang ayah itu adalah memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk orang terutamanya. Dilanjutkan lagi dengan pengasuhannya anak dengan cara membentuk karakter anak untuk sampai besar nantinya. Sampai besar nanti di bawah. Ya, terima kasih Ayah. Nah, kembali lagi kepada Bunda Nila. Bagaimana sih peran dan pentingnya fungsi dari seorang ayah dalam pengasuhan? Ya, peran dan fungsi ayah itu sangat banyak ya. Saya sudah sedikit merangkum yang beberapa poin yang bisa saya sampaikan, yaitu pertama sebagai pencari nafkah. Lalu kedua, ayah juga bisa sebagai teman bermain anak. Lalu yang ketiga adalah ayah memberikan perhatian. Perhatian di sini adalah perhatian afeksi anak. Lalu pendidikan dan role model. Ini yang paling utama sebetulnya, ayah sebagai role model. Lalu ayah juga sebagai pelindung anak. Lalu ayah juga sebagai pendukung bakat dan minat anak. Lalu poin yang terakhir adalah ayah juga sebagai pendamping ibu. Oh, baik ya, begitu banyak poinnya yang sudah kita dapatkan informasi tersebut melalui Bunda Nila terkait fungsi peran dari utama anak ini sangat luar biasa. Baik, bagaimana menurut Anda pandangan pentingkah dalam keterlibatan antara ibu dengan ayah dalam pengasuhan pada anak? Sepertinya misalkan keseimbangan antara orang tua, ibu dan ayah. Bisa sampaikan kepada ayah? Untuk kedua orang tua, biasanya karakter ibu itu lebih menonjolnya di kecerdasan. Biasanya seorang ibu dia terlalu banyak dia menonjolkan sisi kecerdasan, menanamkan pinter atau apa ya, itu biasa seorang ibu. Tapi kalau seorang ayah biasanya dia karakter untuk sehari-hari, kayak nanti biasanya jatuhnya ke perilaku. Oh, perilaku baik. Terus disiplin, terus bersosialisasi. Biasanya peran ayah itu lebih menonjol di situ. Oh, baik. Jadi mungkin ada
pembagian tugas. Oh, Masya Allah, luar biasa, punya dua peran yang sangat penting. Jadi biasanya saling mengisi saling ya. mengisi, ya. Alhamdulillah. Soalnya biasanya kalau seorang ayah itu sisi kecerdasan biasanya kurang. Kalau menurut saya, sisi kecerdasan kurang. Kalau seorang ibu biasanya mengisi di sisi kecerdasan. Oh, baik pendidikannya, cara pengetahuannya seperti itu. Baik, terima kasih Ayah. Baik, saya lanjutkan kepada Bunda Nila. Bagaimana menurut Bunda Nila keterlibatan antara ibu dan ayah? Ayah dan ibu tuh sangat penting ya keterlibatannya, di mana yang tadi saya sebutkan fungsi dan peran ayah sebelumnya adalah mendampingi ibu. Jadi terkadang ibu itu sudah lelah di rumah dengan segala pekerjaan rumah tangga, lalu situlah fungsi dan peran ayah sangat dominan, harus membantu ibu untuk segala macam pekerjaan rumah, segala macam untuk membantu anak juga. Nah, karena ayah di sini bisa sebagai sumber kebaikan dan juga bisa sebagai sumber keburukan pada anak. Seperti contohnya kalau misalkan kebaikan pada saat ayah bersama anak-anak, membersamai anak-anak, itu ayah akan menjadi role model yang tadi saya sampaikan sebelumnya, contoh. Nah, begitu juga bisa menjadi role model yang buruk untuk anak. Misalkan contoh kecil, ya, ibu sudah menjaga anak 12 jam untuk minum dengan tangan kanan, minum duduk, tiba-tiba ayahnya pulang minum dengan tangan kiri ataupun berdiri. Itu sudah didikan ibu yang 12 jam itu bisa langsung hancur dengan contoh dari ayah yang sekian per detik sekian. Itu contoh sederhana ya. Contoh sederhana lainnya, saya pribadi sama anak saya tuh kalau bangunin sholat subuh itu, kalau ibu yang membangunkan itu pakai dramanya bisa 7 episode. Lama ya? Acara pelukan segala macam nggak bangun-bangun, tapi itu dengar suara ayahnya yang memang suara laki-laki dan perempuan kan berbeda. Suara laki-laki kan berat dan lebih sedikit tegas gitu ya. Cuma hanya bangun, hanya hitungan detik langsung bangun. Gitu. Jadi kalau ayahnya misalkan males sholat subuh atau sholat subuhnya kesiangan, ya otomatis ke bawah-bawahnya, ke anak-anaknya juga otomatis nggak mengikuti ya. Gitu. Lalu itu contoh. Jadi bagaimana sangat pentingnya peran ayah itu membantu ibu untuk mendidik anak tadi. Lalu saya juga pernah mendengar dari Ustadz Hanan Ataki, doa seorang ayah itu tidak akan ditolak oleh Allah. Ini sebetulnya modal dasar untuk seorang anak, apalagi anak usia dini ya, saat mendengar ayahnya mendoakan, untuk dirinya kan, ya wah ayah saya selalu doain saya. Itu modal dasar. Itu modal dasar untuk seorang anak. Jadi kalau pintu surganya itu di ibu, kuncinya itu di ayah. Gitu. Mungkin ini yang mungkin sebagian besar kita sebagai orang tua nggak tahu hal ini. Saya sendiri juga setelah saya ikut program-program parenting baru tahu, jadi kuncinya itu di ayah sebetulnya, karena ibu memang pintunya, tapi kuncinya di ayah. Itu yang saya dengar parenting dari beberapa ustadz. Lalu ada lagi dari Ustadz Hilman Fauzi, itu saya dengar ayah di Al-Quran itu disebutkan lebih dari 8 kali. Antara komunikasi ayah dengan anak itu lebih dari 8 kali. Sedangkan komunikasi ibu dengan anak itu hanya 2 kali. Jadi bagaimana pentingnya komunikasi antara ayah dengan anak. Itu bukan berarti ibu tidak penting dengan anak, ibu juga sudah penting. Cuman kan ibu sudah menemani anak, membersamai anak lebih dari 12 jam. Itu kurang lebih 24 jam. Sedangkan ayah kan hanya sedikit. Nah, di waktu-waktu sedikit itulah bagaimana ayah memanfaatkan waktunya untuk komunikasi dan membersamai anak. Jadi kalau dekat anak memang dengan ibunya, tapi kalau ayah komunikasi harusnya lebih banyak dibandingkan ibu komunikasi dengan anaknya. Itu yang saya pelajari. Wah, luar biasa ternyata ya. Dari banyak informasi, banyak juga dari sumber-sumber yang begitu kita dapatkan pengetahuan lainnya. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Bunda maupun dari Ayah terkait dengan keterlibatan orang tua itu sama antara ibu dan ayah adalah saling bersinergi. Saling bersinergi, berkolaborasi dalam mengasuhan anak kita. Baik, terima kasih Bunda atas masukannya dan informasi-informasi yang terkait dengan pengasuhan ini. Baik, sekarang saya akan lanjutkan bagaimana sih menghabiskan waktunya dengan anak-anak. Seberapa banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dengan anak. Dan apa kendalanya kalau misalkan terjadi sesuatu.
Kalau waktu biasanya hari libur itu biasanya kita ajak main terus ya kita main sambil bercanda tuh. Kendalanya anak itu kadang kalau lagi moodnya ya mau, kalau nggak mood nggak mau, cuman kalau nggak mood biasanya kita ajak main, kalau nggak mau ya kadang dia di rumah. Tapi anak itu sebenarnya karakter anak itu sebenarnya udah kebaca, anak cewek maupun cowok itu bisa kebaca. Kalau cowok itu identik dengan dia main di luar. Main di luar. Kalau cewek biasanya karakternya di rumah. Oh, gitu ya. Menghabiskan waktu biasanya ajak main aja nih. Main ya. Ya kalau perlu kita main sekali-kali kita ajak keluar. Ajak keluar ya. Kendalanya seperti apa nih contohnya? Kalau misalkan nggak moodnya atau seperti apa gitu, bagaimana menghandlingnya? Nah kalau lagi nggak mood tuh biasanya kalau dia lagi nggak mood ya kita diamkan. Diamkan sebentar, nanti kita ajak lagi pelan-pelan dia mau. Jadi nggak boleh begitu anak nggak mau kita berbanyak ngobrol, ngajak terus ya kayak kita paksa gitu, kita nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia udah kali nggak mood, ya kita diamkan sebentar. Nanti kita alihkan, baru kita ajak lagi, dia pasti mau. Oh iya, ada jeda regulasi. Ada jedanya. Regulasi emosionalnya. Jadi kadang dia kalau lagi nggak mood kita ajak, terus dia kadang malah nggak mau. Ya ada triknya berarti ya. Ada triknya. Ada triknya menghadapi anak yang perempuan dengan anak yang laki-laki, itu berbeda. Berbeda. Luar biasa. Itulah fungsinya ayah, betul. Sesibuk apapun, iya, kita harus menyiapkan waktu untuk anak-anak kita. Iya, betul. Agar keterikatan, kelekatan kita antara anak dengan orang tua selalu terjaga dan seimbang ya antara pasangan kita juga ya. Baik, terima kasih pada pendengar ayah bunda dimanapun berada. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang banyak lagi. Untuk lebih lanjutnya lagi, seru juga ini ya. Berikutnya kita akan ke segmen berikutnya. Ayah bunda, kami lanjutkan dalam segmen pertanyaan seputar strategi, dampak dan kendala dalam pengasuhan. Nah, untuk bagaimana gaya pengasuhan yang Anda lakukan bersama dengan anak-anak? Kalau untuk anak-anak biasanya kami melakukannya satu itu contoh, sebagai contoh panutan. Dua, nanti anak pasti lama-kelamaan pasti mencontoh perilaku kita. Oh ya. Ya salah satunya kita sebagai contoh dulu lah. Contoh, nanti anak-anak pasti mengikuti. Anaknya, bapaknya mulai contoh yang nggak bagus, pasti anaknya nanti meniru. Nggak sadar kita, anak nggak sadar, ternyata anak ini meniru. Oh, baik. Walaupun kadang kita nggak kurang mengetahui, ada sedikit kita perilaku yang jelek, ternyata anak ini nggak langsung merespon, cuman dia merekam. Begitu dia suatu saat dia pasti melakukan seperti hal yang ayah lakukan. Iya.
Jadi role model perilakunya ya. Jadi kita harus jaga ya. Harus kita jaga. Harus kita jaga. Karena tahu-tahu dia kok dia ternyata melihat dan merekam. Nggak otomatis langsung mengikuti, enggak. Nah, dia merekam dulu. Nah, ternyata dia masuk ke pikiran. Nah, nanti suatu saat keluar. Oh iya, baik ayah. Jadi memang role model kita perilaku kita harus tetap kita jaga ya. Tetap harus dijaga di depan anak-anak. Nah, bagaimana kalau bentuk kasih sayangnya? Kalau kasih sayang sih ya kita sedikit itu nggak masalah kalau anak. Sedikit, nggak terlalu harus kita manja. Kalau terlalu banyak kasih sayang jatuhnya manja. Jatuhnya manja anak. Oh, contohnya kalau misalkan memberikan kasih sayangnya, kalau dari versinya ayahnya seperti ini, Ayah Azlan, bagaimana memberikan kasih sayangnya dengan dalam bentuk apa gitu? Contohnya biasanya cuman ngantar sekolah atau jemput, itu biasanya udah masuk. Merupakan bentuk kasih sayang. Kasih sayang. Nggak harus kita ngasih dia maunya apa, nggak harus. Oh, nggak harus. Atau juga mungkin motivasi ya. Mungkin ada sesuatu yang dia dapatkan tercapai, kita memberikan penghargaan dengan memberikan penghargaan. Oh, terima kasih, alhamdulillah, pujian seperti itu ya. Bisa masuk. Iya, baik. Dan bagaimana juga kalau menggunakan tentang komunikasinya ya, ketika berkomunikasi dengan anak, misalkan membangun komunikasi dengan baik, seperti apa? Komunikasi seorang ayah biasanya ya kita sering banyak mulai perbuatan. Masa perbuatan kita ajak, kita main sambil kita ngobrol. Jadi kadang anak itu sebenarnya karakternya langsung ya, spontan ya. Spontan ya, nanti dia berjalan. Baik. Betul apa yang dikatakan juga yang di segmen sebelumnya, Bunda juga menyampaikan komunikasi itu sangat penting ya, Bun. Jadi penting, katanya tadi seperti apa? 8 kali? Lebih dari 8 kali. Iya, di dalam Al-Quran sebutkan lebih dari 8 kali. Walaupun secara parenting katanya ayah itu hanya 7.000 kata, ibu 20.000 kata. Tapi tetap diperlukan komunikasi yang intens. Jadi mungkin ayah-ayah bisa di kantor sedikit aja komunikasi. Di rumah 7.000 kata tadi. Oh begitu ya, untuk meluapkannya dengan anak-anak ya. Jadi mungkin menjadi keterikatannya sangat luas lagi. Iya, sebagai role model. Ya, bisa disampaikan lanjutkan, dilengkapi oleh Bunda. Oh baik. Pendekatannya, pengasuhannya, kasih sayangnya, dan bagaimana komunikasinya seperti itu. Alhamdulillah kalau di saya secara keluarga, suami atau ayahnya anak-anak itu sudah memberikan 5 bahasa kasih sayang yang kita tahu ya, pelayanan, pelukan, terus pemberian hadiah atau pujian. Begitu juga di daycare, di Binar Kids. Alhamdulillah kami sebagai orang tua kedua pengganti ayah bunda saat bekerja kurang lebih selama 10 sampai 12 jam. Saya sebagai ibu kedua ataupun suami saya Abi sebagai ayah kedua anak-anak, kita selalu berusaha memberikan 5 bahasa kasih sayang itu. Jadi misalnya contohnya, Abi kalau ada anak yang bagus, ya Abi memberikan pujian, saya juga memberikan pujian. Atau kalau misalkan bermain ya kita dengan bercerita nasihat, atau suatu saat Abi juga atau saya juga bermain bola, bermain peran dan lain-lain. Itu alhamdulillah di daycare kami selalu memberikan 5 bahasa kasih sayang itu, baik dari saya maupun dari suami sebagai ayah pengganti atau Abi yang biasa dipanggil di Binar Kids itu tadi. Iya, alhamdulillah seperti itu Bu. Jadi bahasa-bahasa kasih sayang, karena kan kita nggak tahu kebutuhan anak, bahasa kasih sayang gimana. Jadi kita kasih 5 bahasa kasih sayang itu. Ya, sangat luar biasa ya para pendengar. Kita juga dalam pengasuhan anak tidak hanya anak sendiri, tetapi ketika pada saat Bunda Nila itu sebagai pengelola daycare dan memang mempunyai fasilitas tersebut sebagai perannya pengganti orang tua sepupu. Luar biasa, waktunya cukup panjang ya. Jadi memang mengisi kekosongan
rasa kebutuhan anak itu terpenuhi. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi dan bagaimana perasaan ayah ketika melihat perkembangan anak, anak pada saat ayah melihat ada perubahan yang sangat begitu luar biasa yang kita harapkan seperti itu. Kadang melihat perkembangan kita kadang nggak nyangka, tahu-tahu lah kok bisa ya kan? Kaget kadang. Ternyata dia sebenarnya nggak banyak kan dia melihat kayaknya, jadi melihat, mendengar. Kadang kita nggak nyangka ternyata udah bisa. Kayak gini baca, ternyata kita ajarin nggak bisa, ternyata dia tahu-tahu udah bisa baca. Ya, jadi kadang kaget gitu. Tahu dari mana ya kan? Nah, biasanya kan ya, dia kayaknya bergaulnya di sekolah, jadi orang tua kadang tahu-tahu kok udah bisa. Ya, berarti memang kita merasakan ya ada perubahan-perubahan positif ketika kita berperan secara optimal dalam pengasuhan ke anak. Itu ada perubahan-perubahan yang sangat positif terhadap perkembangan anak. Begitu yang nggak disangka. Tidak disangka ya. Wow, luar biasa. Baik, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana dukungan yang menurut Anda butuhkan dalam meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, misalkan di dalam pasangannya atau dengan lingkungan keluarga besarnya, perlibatan terhadap pengasuhan pada anak. Keterlibatan anak sebenarnya berpengaruh sangat besar terutama keluarga kita, di lingkungan kita, di saudara-saudara kita, itu sangat ya menunjang dan berpengaruh. Ya. Apakah ketika kita tidak ada di tempat atau misalkan ada sesuatu pekerjaan yang di luar, mungkin bisa melibatkan keluarga untuk pengasuhan seperti itu. Bisa buat ya kalau nggak bisa kita pas luar kota bisa kita titipkan. Oh, seperti itu. Berarti memang harusnya ada hubungan keluarga itu sangat erat ya. Sangat erat. Keluarga besar juga mempengaruhi juga dalam mendukung pengasuhan anak kita. Ya baik, dilanjutkan lagi dengan bagaimana sih pengasuhan perbedaan perilaku sosial emosional anak ketika dengan kita pengasuhan yang secara dengan optimal dan dengan tidak, apakah Bunda bisa melihat atau ayah bisa melihat perbedaannya antara orang tua yang begitu optimal pengasuhannya dan dengan anak yang hanya sekedar orang tua hanya memberi kebutuhannya saja seperti itu. Kalau saya sebagai pengamat dan praktisi kelihatan sekali ya Bunda, kelihatan sekali perbedaannya. Jadi kalau saya lihat ada anak kami yang orang tuanya ikut juga dalam pola asuh dan pola didik anak di rumah dengan kami di daycare sinkron atau sama, itu kelihatan sekali perbedaannya. Jadi kalau ada hanya orang tua yang hanya menitipkan saja udah gitu pasangan itu juga kelihatan berbedanya. Tapi kalau ada yang khususnya ayah ya, kalau ayahnya ikut andil, ayahnya setiap kami ada acara ayahnya ikut datang membersamai, atau ayahnya ikut menyiapkan kebutuhan anak selama anak mau ke sekolah, ke daycare atau ke sekolah, ikut misalkan menyiapkan bajunya, menyiapkan bekalnya dan lain-lain, ayah ikut, itu ada kelihatan perbedaannya. Jadi anak lebih punya rasa percaya diri, anak berani tampil, bersosialisasi yang tadi Bapak bilang, terus anak juga punya karakter yang kuat. Jadi kalau anak misalkan ada yang isengin atau apa, anak tuh punya rasa percaya diri untuk mengatakan atau tidak diam saja seperti itu. Jadi berani berbicara tadi yang Bapak bilang tadi. Jadi lebih mandiri, terus karakternya memang lebih kelihatan terbentuk. Jadi tidak hanya orang tua itu tidak hanya pure menitipkan saja ke daycare lepas tangan gitu ya, atau ibunya saja sedangkan ayahnya alasan sibuk bekerja dan lain-lain tapi nggak ikut campur gitu. Nah itu kelihatan sekali perbedaannya. Jadi baik itu kecerdasan intelektualnya maupun kognitifnya maupun afeksinya itu kelihatan gitu. Jadi
secara gestur badannya pun saat dia bermain, saat dia menatap, berbicara juga kelihatan sekali. Biasanya kalau orang tua yang ikut andil, ikut sama-sama, baik ayah ataupun ibunya, khususnya ayah yang tadi kita bahas di sini, kelihatan sekali beda gitu. Dia lebih punya ini loh gitu loh, punya rasa ya gitu loh. Jadi punya ajak kaki. Ada gitu. Perbedaannya ya, sangat terlihat ya. Iya, jadi memang anak-anak yang diasuh oleh orang tuanya secara optimal, baik ayah maupun bunda, itu terlihat secara percaya dirinya. Khususnya ayah di sini kita khususnya ayah yang sudah terlihat. Betul. Terkadang apa namanya? Jadi ketika berinteraksi dengan teman-temannya terlihat percaya dirinya, merasakan kenyamanannya mungkin ya, lebih secara sosial emosionalnya lebih terlihat. Oh, sangat luar biasa ya, itu pengaruhnya sangat besar. Ya, terima kasih Ayah Bunda untuk pemaparannya di hari ini. Kita nanti akan lanjutkan di segmen berikut ini. Pemirsa, Ayah Bunda, di segmen terakhir ini kita sama-sama mendengarkan harapan dan refleksi dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Bagaimana sih cara ayah untuk memastikan perannya sebagai ayah untuk memberikan dampak positif pada anak dan juga harapannya dalam terhadap masa depan anak terkait dengan peran ayah saat ini? Sebagai seorang ayah, untuk menjadi karakter lebih positif, kita memberikan contoh secara kontinu dan berlanjut. Jadi kontinu, berlanjut. Untuk kemudian hari kita punya harapan bahwa anak itu mempunyai karakter, dia lebih berani dan sebenarnya lebih lagi nanti dia mempunyai karakter yang kuat untuk dirinya sendiri, untuk kedepannya dia menuju ke dewasa. Jadi lebih berkarakter lagi, lebih kuat lagi karakternya dan mempunyai nilai dan bermanfaat untuk masyarakat, keluarga. Wow, luar biasa. Jadi pondasinya adalah di pengasuhan kita untuk saat ini dari sedini mungkin kita tetap tanamkan pondasi tersebut untuk menjadikan karakter yang kuat. Wow, luar biasa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika Anda sedang bertugas keluar kota atau keluar negeri dalam waktu yang sangat panjang, entah itu 1 bulan atau bahkan lebih, bagaimana tetap pengasuhan itu tetap berjalan? Caranya seperti apa? Untuk kita lagi luar kota, kita gunakan biasanya pakai handphone, video call atau WA. Biasanya kalau kita kan lagi luar kota nih, jauh, biasa kangen, biasanya pagi biasa telepon. Telepon ya. Telepon, video call, udah mandi belum, udah ini belum, ya kita wajib kalau ada kesempatan harus kita tanyakan. Kita tanya kendalanya apa, terus lagi ngapain, terus udah dikerjain belum, udah makan belum, biasanya begitu. Harus bisa mungkin kita telepon ya. Baik, harapan dari ibu narasumber kita nih, bagaimana sih yang terkait dengan peran penting topik kita hari ini? Ya, saya berharap ya
agar anak-anak tuh bisa lebih banyak berkomunikasi dengan ayahnya. Jadi harapan saya ayah-ayah di rumah makin banyak membantu ibu-ibu di rumah untuk banyak hal, baik pekerjaan rumah maupun berkomunikasi membersamai anak di rumah. Karena itu sangat berpengaruh di setiap tumbuh kembang anak, khususnya golden age ya Bu. Golden age sangat penting karena nantinya akan berpengaruh pada saat anak dewasa. Seperti yang tadi Bapak bilang, jadi anak-anak nanti akan punya karakter yang kuat, akan punya jati diri, dan dia akan berani tampil, apalagi khususnya anak laki-laki ya. Dia akan berani berbuat sesuatu untuk anak istrinya karena dia akan mencontoh dari ayahnya. Jadi harapan saya ayah-ayah di rumah makin sering membersamai anak, makin banyak berkomunikasi anak, tapi tidak dengan gadget ya, tapi komunikasi langsung dengan anak. Karena sekarang juga banyak sih ayah berkomunikasi tapi lewat gadget, jadi iya. Jadi harapan saya anak ayah-ayah lebih banyak berkomunikasi benar-benar dari mulut, membersamai dan bermain bersama anak di rumah. Demikian perbincangan bersama dua narasumber kita pada pagi hari ini tentang begitu pentingnya peran ayah dalam pengasuhan terutama pada anak usia dini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di program berikutnya. Wassalam. Nah, keren kan tadi pembahasannya Ayah Bunda? Wah, keren banget dengan dipandu oleh Mami Ria dan ada narasumber lainnya. Wah, keren banget ya. Semoga podcast tadi, tugas dari Mami Ria untuk PAUD Nararia sangat bermanfaat. Semoga itu bermanfaat semua untuk ayah bunda di rumah dan anak-anak. Kita harapkan sebagai Binarkis Daycare dan ayah bunda di rumah bisa menciptakan anak-anak yang keren karakternya, yang hebat karakternya, yang hebat sosialisasinya. Kita sama-sama bekerja sama untuk mencerdaskan anak-anak kita. Oke, terima kasih ayah bunda sudah menyaksikan Binarkis Daycare and Preschool. Assalamualaikum.